Bayangkan dunia tanpa buku. Sebelum abad ke-15, pengetahuan itu langka dan sangat berharga. Kebanyakan orang tidak pernah membaca satu buku pun sepanjang hidup mereka. Buku-buku disalin dengan tangan, sebuah proses yang sangat lambat dan mahal, sehingga hanya orang kaya atau berkuasa yang memilikinya. Para penulis, seringkali biarawan, menghabiskan bertahun-tahun untuk satu manuskrip, menggunakan bahan-bahan mahal seperti perkamen. Perpustakaan sangat kecil, dan buku-buku dirantai ke rak untuk mencegah pencurian. Tingkat melek huruf rendah, tidak ada banyak alasan untuk membaca ketika tidak ada yang bisa dibaca. Pengetahuan dikendalikan oleh segelintir elit, yang menafsirkan teks untuk orang lain. Informasi menyebar perlahan, sebagian besar dari mulut ke mulut atau khotbah. Cerita berubah setiap kali diceritakan, dan tidak ada cara untuk memverifikasi fakta. Dunia sudah matang untuk revolusi dalam komunikasi. Budaya lisan sangat hidup tetapi tidak dapat diandalkan. Penyiar kota dan pendeta adalah sumber utama berita dan interpretasi. Tanpa buku, ide-ide bergerak sangat lambat, dan penemuan baru membutuhkan generasi untuk menyebar. Ini adalah dunia yang menunggu percikan, perubahan yang akan membuka potensi manusia. Panggung telah diatur untuk transformasi yang akan mengubah segalanya. Di dunia informasi yang langka ini, seorang pengrajin dari Mainz, Jerman, akan mengubah sejarah, Johannes Gutenberg. Lahir sekitar tahun 1400, Gutenberg terampil dalam pengerjaan logam dan perhiasan. Dia melihat keterbatasan buku yang disalin dengan tangan dan memimpikan cara yang lebih baik. Gutenberg bukanlah seorang sarjana atau bangsawan, dia adalah seorang inovator, terobsesi dengan ide tulisan buatan. Dia ingin membuat buku dengan cepat dan murah, sebuah tantangan besar. Pencetakan balok sudah ada di Asia, tetapi lambat dan tidak fleksibel. Gutenberg membayangkan jenis huruf bergerak huruf logam individual yang dapat diatur ulang dan digunakan kembali. Ide ini membutuhkan teknologi baru, uang, dan eksperimen tanpa henti. Dia banyak meminjam dari investor, terutama Johann Fust, yang menyebabkan ketegangan finansial. Meskipun ada kemunduran, Gutenberg bekerja secara rahasia, menyempurnakan penemuannya. Kejeniusannya adalah menggabungkan ide-ide yang sudah ada, jenis huruf logam, tinta berbasis minyak, dan mesin pres sekrup, menjadi sistem revolusioner. Dia menghadapi tuntutan hukum, utang, dan tekanan konstan, tetapi tidak pernah menyerah. Misi Gutenberg jelas mewujudkan visinya tentang buku yang diproduksi secara massal. Dia adalah seorang pria dalam sebuah misi, bertekad untuk mengubah dunia. Era penulis akan segera berakhir. Mesin cetak Gutenberg adalah hasil dari bertahun-tahun percobaan dan kesalahan. Dia perlu membuat ribuan huruf logam yang identik dan tahan lama. Menggunakan keterampilan pengerjaan logamnya, dia menemukan cetakan untuk mencetak jenis huruf seragam dari paduan khusus. Paduan ini, timbal, timah, dan antimon, menjadi standar selama berabad-abad. Setiap huruf adalah blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Gutenberg juga mengembangkan tinta berbasis minyak yang kental yang menempel pada logam dan mencetak dengan jelas. Dia mengadaptasi mesin press skrup yang digunakan untuk anggur dan minyak, untuk menekan jenis huruf bertinta ke kertas. Prosesnya, mengatur jenis huruf, memberinya tinta, meletakkan kertas, dan menekan untuk kesan yang jelas. Sistem ini memungkinkan ratusan halaman identik, cepat, efisien, dan revolusioner. Mesin cetak itu sederhana namun kuat, memungkinkan produksi massal. Untuk pertama kalinya, buku ada dalam jumlah banyak. Penemuan Gutenberg akan mengubah dunia. Era cetak telah dimulai. Proses Gutenberg adalah keajaiban efisiensi. Para penata huruf mengatur huruf-huruf logam dalam stik penyusun, membentuk baris-baris teks. Setelah satu halaman diatur, halaman itu dikunci dalam bingkai dan ditempatkan di mesin cetak. Bola tinta mengoleskan tinta kental ke jenis huruf. Kertas lembab menyerap tinta untuk cetakan yang tajam. Operator mesin cetak menarik tuas, menekan kertas ke jenis huruf bertinta. Setiap lembar dikupas dan digantung hingga kering. Ratusan salinan identik dapat dibuat dengan cepat. Setelah selesai, jenis huruf didistribusikan kembali untuk halaman berikutnya. Revolusi sebenarnya adalah kegunaan kembali. Jenis huruf bergerak dapat mencetak teks apapun, berulang kali. Fleksibilitas ini membuat pencetakan jauh lebih unggul daripada pencetakan balok. Buku sekarang dapat diproduksi dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dunia pengetahuan akan terbuka.
Untuk membuktikan nilai penemuannya, Gutenberg mulai mencetak Alkitab. Alkitab Gutenberg yang selesai sekitar tahun 1495 adalah Mahakar 2 jilid, dicetak dengan indah dalam bahasa Latin. Jenis hurufnya meniru manuskrip tulisan tangan, dan seniman menambahkan dekorasi yang dilukis dengan tangan. Sekitar 180 salinan dibuat, beberapa di atas perkamen, sebagian besar di atas kertas, sebuah pencapaian yang menakjubkan pada masanya. Seorang penulis akan membutuhkan seumur hidup untuk menyalin Alkitab sebanyak itu dengan tangan. Secara finansial, proyek itu adalah bencana bagi Gutenberg. Investornya, Fust, menuntutnya dan mengambil alih bengkel, menyelesaikan dan menjual Alkitab. Meskipun mengalami kerugian pribadi, ciptaan Gutenberg adalah sebuah kemenangan. Alkitab Gutenberg menjadi simbol awal era baru. Dunia tidak akan pernah sama. Alkitab Gutenberg membuka gerbang. Para pencetak terlatih menyebarkan teknologi ke seluruh Eropa dalam beberapa dekade. Mesin cetak muncul di setiap kota besar, mengakhiri era penulis. Buku menjadi lebih murah dan lebih banyak, dapat diakses oleh kelas menengah yang berkembang. Jumlah buku meledak, dari 30.000 di seluruh Eropa menjadi lebih dari 10 juta hanya dalam 50 tahun. Pencetak tidak hanya menerbitkan Alkitab, tetapi juga teks hukum, sains, puisi, berita, dan banyak lagi. Teks standar memungkinkan para sarjana untuk berdebat dan berkolaborasi lintas batas. Pencetakan menghilangkan kesalahan penyalinan, menciptakan edisi yang dapat diandalkan. Mesin cetak meletakkan dasar bagi metode ilmiah dan berbagi pengetahuan modern. Informasi tidak lagi menjadi hak istimewa para elit. Dunia sedang memasuki era ide-ide baru. Mesin cetak adalah mesin revolusi informasi. Tidak ada yang akan pernah sama. Mesin cetak menghancurkan monopoli gereja atas pengetahuan. Alkitab, yang dulunya hanya dalam bahasa Latin, kini dapat dibaca oleh orang biasa dalam bahasa mereka sendiri. 95 tesis Martin Luther menyebar seperti api berkat cetakan, memicu reformasi Protestan. Pamflet, khotbah, dan Alkitab terjemahan memberdayakan orang untuk mempertanyakan otoritas. Gereja mencoba melawan, tetapi gelombang itu tak terhentikan. Raja dan pangeran menggunakan cetakan untuk menantang kekuasaan paus. Mesin cetak memberi suara pada perbedaan pendapat dan mengubah peta politik Eropa. Informasi menjadi kekuatan, dan kekuatan itu sekarang ada di tangan banyak orang. Reformasi hanya mungkin terjadi karena mesin cetak. Tatanan lama tidak akan pernah bisa sepenuhnya merebut kembali kendali. Dunia selamanya berubah. Mesin cetak memicu Renaissance, menyebarkan pengetahuan klasik dan ide-ide baru. Buku menjadi terjangkau, meningkatkan melek huruf dan pendidikan. Universitas membangun perpustakaan besar, mahasiswa dapat memiliki buku teks mereka sendiri. Pembelajaran bergeser dari lisan ke studi pribadi berbasis teks. Cetak membantu menstandardisasi bahasa. Bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman modern terbentuk. Penulis menjangkau audiens yang lebih luas, dan sastra berkembang pesat. Penemuan ilmiah menyebar dengan cepat, diilustrasikan dengan diagram cetak. Mesin cetak menciptakan republik surat menyurat, jaringan pemikir yang berbagi ide lintas batas. Revolusi ilmiah lahir dari budaya komunikasi baru ini. Dunia sedang memasuki era pencerahan baru. Mesin cetak adalah revolusi informasi asli. Dampaknya menyaingi internet saat ini. Penemuan Gutenberg mendemokratisasi pengetahuan, memecah monopoli, dan memberdayakan individu. Dorongan untuk berbagi informasi secara bebas berlanjut di era digital kita. Posting blog, media sosial dan jurnal online adalah pamflet dan buku masa kini. Teknologi masih menantang penjaga lama dan memberi suara kepada banyak orang. Kita menghadapi pertanyaan baru tentang akurasi, kontrol, dan kekuatan platform. Kisah mesin cetak mengingatkan kita akses ke informasi adalah fundamental bagi kebebasan. Satu penemuan dapat membentuk kembali masyarakat dan membuka potensi manusia. Saat kita menavigasi dunia digital kita, warisan Gutenberg memanggil kita untuk memperjuangkan melek huruf dan pertukaran ide secara bebas. Gema mesin cetaknya ada di sekitar kita.